Alih ingin melindungi Al Ghazali dari bulian netizen, Maya Estianty justru mendapat kritik pedas dari Ahmad Dhani, sang mantan suami. Berawal dari foto keluarga yang diposting Al plus caption tegas, laki-laki yang sudah punya banyak anak tidak perlu lagi repot membuktikan bahwa ia laki-laki. Maya meminta Al menghapus foto keluarga dan caption itu. Sebagai ibu, Maya tak ingin postingan Al mengundang polemik yang membuka aib masa lalu. Lantas apakah Al menuruti titah sang bunda dengan menghapus foto dan caption kontroversial itu? Itu permintaan dari bunda karena bunda kira kan emang arahnya kemana. Sebenarnya konteksnya bukan untuk menyinggung siapapun ya, itu emang konteksnya untuk si orang itu. Tata bahasanya masih kurang nggak enak lah untuk didengar, terus juga takut banyak salah paham, mending dihapus dulu. Terus kalau mau apa sesuatu mending konsul dulu sama bunda gitu. Ya mau gimana perintah bunda. Ya, sebagai ibu terlebih penyandang gelar sarjana komunikasi, Maya tahu benar etika berkomunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau bermakna ganda. Hanya saja, Dhani berpendapat lain. Bagi Dhani, caption yang ditulis Al untuk menyindir Jerings SID adalah reaksi wajar seorang anak yang ingin membela ayahnya. Perintah Maya agar Al menghapus foto plus caption dan tidak turut campur dalam konflik ayahnya dengan Jerings sama saja melarang Al untuk menegakkan martabat keluarga. Tidak hanya saya, mungkin bundanya juga kalau suatu saat ada masalah ya pasti Al membela. Ya kan? Begitupun juga terjadi kepada saya. Jadi kadang-kadang ada ajaran dari keluarga sana yang menurut saya kurang tepat, yaitu ketika ayahnya mengalami masalah, anaknya disarankan tidak ikut-ikut. Ini yang menurut saya kurang tepat gitu. Ya sebenarnya Al Eldul itu sudah pernah dikasih wejangan lama ya, waktu saya ribut sama Pak Tabas dulu ya. Apa yang namanya martabat sebuah keluarga, nggak boleh diganggu gitu ya. Dan ya saya pun dari keluarga saya juga seperti itu. Artinya kalau ada orang yang mengganggu ayah saya, kehormatan dan martabatnya ya saya orang yang pertama yang paling membela. Itu ajaran dari keluarga saya gitu. Jadi saya rasa di dalam hati kecil anak-anak laki-laki saya juga sebenarnya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kan mereka terbelah menjadi dua kan. Jadi kalau orang ayahnya ada masalah jangan ikut-ikut. Kan jadinya bingung gitu. Selain melarang Al ikut-ikut masalah sang ayah dengan Jerings, Maya menilai caption yang ditulis Al berpotensi menyinggung perasaan laki-laki yang belum punya anak. Padahal dalam keseharian, Al sering bertemu dengan laki-laki yang belum punya anak. Lalu bagaimana Dhani menyikapi kekhawatiran Maya itu? Mungkin juga Al sadar, salah satu dari keluarga aku mungkin ada yang mandul ya, mungkin loh ya. Tapi buat saya, teman saya banyak yang saya nggak tahu mandul atau enggak ya. Sahabat saya pribadi yang belum punya anak juga ada. Tapi ya nggak bakal tersinggung dengan kalimat itu karena asbabul nuzulnya kan bukan itu. Termasuk Tio itu sampai sekarang juga belum punya anak, salah satu anggota dewan Tio punya anak. Saya nggak yakin dia tersinggung. Terlepas dari perbedaan pendapat Maya dengan Dhani dalam mendidik anak-anak mereka, netizen masih penasaran dengan ending perseteruan Dhani versus Jerings. Sebelumnya, Jerings memang terkesan mempertanyakan sikap Dhani sebagai lelaki sejati, lantaran tak menyambut tantangan debat secara live. Menurut Dhani, dirinya memang tidak mau berdebat soal agama dengan siapapun, karena hal itu bertentangan dengan keyakinan yang dianutnya. Di dalam agama Islam itu, debat agama itu dilarang. Baik sesama agama Islam, apalagi debat antar agama. Itu dilarang sebenarnya di dalam Islam. Kalau maka dari itu kan penting gunanya tayangan YouTube saya ini kan, kenapa seperti yang kamu bilang bahwa kenapa saya ladenin ya karena saya ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara supaya bangsa Indonesia ini tahu bahwa debat agama itu dilarang oleh agama Islam. Kalau aku sendiri sih daripada live IG, kalau banyak alasan atau nggak ada koneksi lah atau apa, mending langsung sih. Kalau emang benar pakai akal sehat ya,
Jadi kalau langsung tuh gimana ya? Auranya tuh beda gitu. Ntar kelihatan lah siapa yang lebih cerdas, siapa yang lebih Gara-gara teori konspirasi COVID-19, Dani dan Jering sempat meradang. Netizen seolah taruhan siapa yang memenangkan perseteruan dan paling banyak meraih simpati publik. Peluang keduanya dianggap berimbang karena Dani dan Jering punya jam terbang tinggi dalam berseteru dengan sesama artis. Dani sempat berseteru dengan Farhad Abbas dan Inul Daratista. Jering jago berkelit ketika berseteru dengan Via Valen dan Anang Hermansyah. Namun benarkah Dani merasa dipermalukan Jering lantaran chat pribadinya dengan musisi asal Bali itu bocor ke hadapan publik? Saya juga nggak ngerti ya, sebenarnya kan menyebarkan chat ke media sosial tanpa izin itu kan sebenarnya juga salah satu perbuatan saya nggak tahu apakah sudah melanggar hukum, ya minimal itu melanggar moralitas lah sebenarnya. Chat itu kan bersifat pribadi, banget namanya Japri kan. Japri singkatan apa sih? Jaringan pribadi. Ya harusnya dari situ yang bersangkutan kan harusnya tahu kalau itu pribadi, tidak untuk konsumsi umum. Jika perseteruan Jering versus Anang berakhir tanpa penyelesaian, bagaimana dengan perseteruan Dani dengan pencipta lagu Sunset di Tanah Anarki itu?